Perkenalkan, nama saya Anissa Putra Maulani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajerial yang menurut Henry Fayol yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama. Pendapat ahli manajemen tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen ini meliputi planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Yang kedua ada Luther Gulick. Menurut Luther Gulick ini fungsi-fungsi manajemen meliputi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling. Yang ketiga ada Giorgio Terry. Menurutnya ini fungsi-fungsi manajemen meliputi planning, organizing, accounting, dan controlling. Yang keempat ada Ernest Dale. Menurut Ernest Dale, fungsi-fungsi manajemen itu meliputi planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Yang kelima ada Conant dan O'Donnell. Fungsi-fungsi manajemen meliputi planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Yang keenam ada Oiliang Lee. Menurut beliau, fungsi-fungsi manajemen itu meliputi planning, organizing, directing, controlling, dan coordinating. Yang ketujuh ada William Newan. Menurut beliau, fungsi-fungsi manajemen meliputi planning, organizing, assembling, directing, dan controlling. Dan yang terakhir ada menurut James Thorpe. Menurut beliau, fungsi-fungsi manajemen meliputi planning, organizing, leading, dan controlling. Jadi fungsi-fungsi manajemen ini dapat dikelompokkan menjadi 10. Yang pertama ada forecasting, yang kedua ada planning termasuk budgeting, yang ketiga ada organizing, yang keempat ada staffing atau assembling resource, yang kelima ada directing atau commanding, yang keenam ada leading, yang ketujuh ada coordinating, yang kedelapan ada motivating, yang kesembilan ada controlling, dan yang kesepuluh ada reporting. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi planning, organizing, dan controlling. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutan yang berbeda, tetapi mengandung arti yang sama, di mana dasarnya adalah fungsi staffing, directing, atau leading. Planning. Rencana-rencana dibutuhkan organisasi untuk menetapkan tujuan-tujuan dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Di samping itu, rencana memungkinkan yang pertama ada organisasi dapat memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, anggota organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Dan yang ketiga, ada kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Perencanaan atau planning ini meliputi yang pertama ada pemilihan atau penetapan tujuan organisasi. Yang kedua ada penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Atau organizing adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai organisasi. Ada perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang membawa ke arah tujuan, atau penugasan tanggung jawab tertentu, serta pendelegasian wewenang yang dibutuhkan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas. Jadi fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasi. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan atau memimpin organisasi yang sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan. Susunan personal manajer atau staffing adalah penarikan atau rekrutmen, latihan, dan pengembangan, serta penetapan
Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Fungsi personalia atau staffing mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama ada pembuatan sistem penggajian. Yang kedua ada penilaian karyawan untuk promosi, transfer, yang ketiga ada demosi dan pemecatan, dan yang keempat ada latihan dan pengembangan karyawan. Leading. Fungsi pengarahan atau leading ini artinya untuk membuat atau mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading ini sering disebut dengan directing, motivasi, actuating, dan sebagainya. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang di dalam organisasi. Atau controlling. Semua fungsi-fungsi sebelumnya tadi tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling, atau sekarang disebut dengan istilah pengendalian. Pengawasan atau controlling merupakan penemuan atau penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini ada dua bentuk. Yang pertama ada pengawasan positif, yaitu mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Yang kedua ada pengawasan negatif, itu untuk mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang telah diinginkan atau tidak dibutuhkan itu tidak terjadi. Lain dari seorang manajer. Fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu yang pertama ada dari sudut proses, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua ada dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Fungsi manajer juga keluar perusahaan ada tiga jenis, yaitu yang pertama ada mewakili perusahaan di bidang pengadilan, yang kedua ada mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, dan yang ketiga ada mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Manajer untuk menghadapi masyarakat luar. Ini ada 7. Yang pertama ada mengadakan pengumuman, yang kedua ada menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan, yang ketiga ada menyelenggarakan pameran, yang keempat ada mengatur siaran melalui radio, yang kelima ada mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat, yang keenam ada membuat analisa dari pendapat umum, dan yang ketujuh menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan.